Shalom, perkenalkan nama saya Hulda Maria Opoli, NIM 104-2024-0052, Program Studi Bimbingan dan Konseling Kristen kelas D semester 2. Pada video ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran landasan filosofis dan teoretik teknologi pembelajaran. Nah, apa itu landasan filosofis? Nah, landasan filosofis adalah landasan yang menganut aspek filsafat yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Bahkan, ini menjadi landasan utama yang bisa melandasi aspek-aspek lainnya. Tujuan dan materi pembelajaran umumnya sering bergantung pada filosofis. Jika pandangan filosofis berbeda, dapat mempengaruhi dan mendorong pelaksanaan belajar mengajar yang tidak sesuai. Ada 3 macam aliran yang dipengaruhi oleh landasan filosofis. Yang pertama ada aliran progresivisme, yang kedua ada aliran konstrusitisme, dan yang ketiga ada aliran humanisme. Pengertian aliran progresivisme. Inti dari aliran ini yaitu aliran yang memandang jika proses belajar siswa sering mendapatkan persoalan yang susah untuk dipecahkan. Nah, dalam memecahkan masalah, siswa lebih sering mengulang pengetahuan dan pengetahuan belajar yang dimilikinya. Pada akhirnya terjadi proses berpikir terkait dengan metakognisi, yakni sebuah proses yang menghubungkan antara pengalaman dan pengetahuan belajar dengan pengetahuan lainnya. Pengertian aliran kontrusitivisme, yaitu aliran yang melihat langsung dari pengalaman sehari-hari yang sering dijumpai, oleh sebab itu pengalaman yang didapatkan orang lain bisa diformulasikan, misalnya dari pengalaman secara langsung dengan buku teks. Aliran ini menekankan bahwa yang namanya pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau bentukan manusia. Yang ketiga ada aliran humanisme. Aliran ini melihat dari beberapa sisi, diantaranya keunikan, motivasi, dan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, siswa juga memiliki kesamaan yang unik. Dari hal tersebut, kegiatan pembelajaran yaitu memiliki sifat pembelajaran yang bersifat klasikal dan individual. Adapun siswa yang berpikir cepat dan lambat bisa menyikapi hal yang unik dari siswa, baik yang terkait dengan faktor individual maupun faktor lingkungan. Pembahasan teknologi pembelajaran sering menggunakan berbagai macam media pembelajaran. Tujuannya mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang akan disampaikan oleh guru. Kebanyakan para pendidik menganggap bahwa teknologi pembelajaran merupakan solusi untuk seluruh pembelajaran di kelas. Hampir seluruh penerapan kurikulum menggunakannya. Untuk meningkatkan suatu kualitas pembelajaran bisa dilakukan menggunakan pendekatan teknologi, pendidikan, atau pembelajaran. Fungsinya mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi dalam pembelajaran. Landasan teoritik. Landasan teoritik adalah seperangkat konsep, prinsip, teori, dan hasil penelitian yang menjadi dasar filosofis, psikologis, dan praktis dalam merancang, pengembangan, pemanfaatan, mengolah, dan mengevaluasi proses sumber belajar dengan bantuan teknologi. 3 hukum utama yang diajukan oleh Thorndike. Yang pertama ada Lambsdane, yaitu menyatakan bahwa teori belajar behavioristik memiliki andil besar dalam perkembangan teknologi pembelajaran. Yang kedua ada Detterline, berpendapat bahwa teknologi pembelajaran merupakan aplikasi teknologi perilaku, yaitu untuk menghasilkan perilaku tertentu secara sistematik guna keperluan pembelajaran. Yang ketiga ada Shatter, yaitu melalui studi penelusurannya terhadap sejarah perkembangan teknologi pembelajaran, kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa pemikiran Thorndike dengan teori psikologi perkembangannya yang beraliran behavioristik merupakan landasan pertama ke arah teknologi pembelajaran. Landasan teori dan ilmu perilaku.
Landasan teori dan ilmu perilaku dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada law of exercise, yaitu hukum latihan. Yang kedua ada law of effect, yaitu hukum efek. Dan yang ketiga ada law of readiness, yaitu hukum kesiapan. Paradigma Skinner menyatakan bahwa landasan perkembangan teknologi pembelajaran sebagai teori dan praktek dalam sebuah desain, pengembangan, pemanfaatan, pengolahan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Teori, kurikulum, dan pembelajaran. Teori selanjutnya yang menjadi landasan perkembangan teknologi pembelajaran adalah teori, kurikulum, dan pembelajaran. Pengaruh teori dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan gerak cepat dan tepat yang lebih mengacu pada kemampuan untuk hidup di masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang mudah dicerna dan diserapi, pendidikan yang menyebar baik pelayanannya maupun peranannya, pendidikan yang mustari atau tepat saat menyusup tanpa niat sebelumnya, yaitu pada saat ada kekosongan pikiran. Kesimpulan, singkatnya, landasan filosofis dan teoritik teknologi pembelajaran memberikan dasar pemikiran yang kuat untuk mengembangkan rancangan dan menerapkan teknologi pendidikan yang efektif dan bermakna. Landasan filosofis menyoroti nilai-nilai keyakinan dan pandangan dunia yang mendasari penggunaan teknologi dalam pendidikan. Sementara landasan teoritik memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Shalom.